Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jumpa kembali dalam program Suplemen Jiwa yang menyegarkan, menyehatkan, dan meneduhkan jiwa kita. Salam damai dalam kasih Kristus. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tentu akan menguatkan dan memberkati kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah yang rahmani dan yang rahimi, Allah yang setia dan mempedulikan kami. Pada hari ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau sudah menyertai kami sepanjang malam yang boleh kami lewati, hingga pagi ini kami boleh bangun menemui hari yang baru dengan kekuatan yang baru. Dan sebelum kami memulai pekan ini Tuhan, memulai semua kegiatan dan aktivitas kami hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami kepada kebenaran-Mu dan singkapkanlah firman-Mu bagi kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup. Amin. Baik saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 4 ayat yang keempat. Silakan disimak, demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Silakan disimak sekali lagi. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Mazmur pasal 4 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan lalu melakukannya dalam kesetiaan dalam hidup sehari-hari. Tema kita pada hari ini adalah kekasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kekasih Tuhan artinya adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kekasih Tuhan tidak boleh diartikan secara harfiah yang mengindikasikan bahwa Tuhan sama seperti manusia, memiliki keinginan atau memiliki hasrat biologis. Kekasih Tuhan harus diartikan sebagai relasi yang mengikat persekutuan antara manusia dengan Tuhan, yang dilandasi dengan kesetiaan dan iman. Dalam hal ini, kesetiaan Tuhan kepada umatnya dan iman umatnya kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam konteks ayat ini, Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Bisa diartikan sebagai Tuhan telah memilih seorang yang saleh hidupnya atau yang hidup dalam iman kepada Tuhan. Dalam Alkitab terjemahan lama mengatakan bahwa ketahuilah olehmu bahwa Tuhan telah mengasingkan seorang kekasih bagi dirinya, maka Tuhan akan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Saya ulangi sekali lagi. Ketahuilah olehmu bahwa Tuhan telah mengasingkan seorang kekasih bagi dirinya, maka Tuhan akan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sudah barang tentu Tuhan memilih orang yang hidup berkenan di hadapannya
yang baik, dan yang saleh sebagai kekasihnya. Dan sebagai orang yang dikasihinya, pasti akan diperhatikannya. Oleh karena itu, berdasarkan pada kenyataan ini, berikut adalah fakta tentang kekasih Tuhan. Fakta yang pertama adalah bahwa kekasih Tuhan itu adalah orang yang baik, beriman kepada Tuhan, dan saleh hidupnya. Tanpa semuanya itu, tidak mungkin Tuhan mau menjadikan seorang sebagai kekasihnya. Tidak mungkin Tuhan memilihnya. Demikianlah halnya ketika kita memilih seseorang kekasih. Tentu kita akan menentukan kriteria bagaimana pendamping kita kemudian. Kita akan memilih seseorang yang baik, kita akan memilih seorang yang penuh kasih, yang perhatian dan sayang kepada sesamanya. Demikian juga ketika Tuhan memilih seseorang, pasti Tuhan sudah punya kriteria untuk menjadikan dia sebagai kekasihnya. Tadi di awal sudah dikatakan bahwa relasi yang mengikat hubungan kita dengan Tuhan adalah iman kita kepadanya. Kalau kita beriman, kita akan hidup dalam kesalehan. Dan dengan demikian, kita memiliki relasi dengan Tuhan yang digambarkan sebagai kekasih-kekasih Tuhan, atau dapat disederhanakan sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sudah barang tentu semua orang merindukan ia dikasihi oleh Tuhan, ia dicintai oleh Tuhan. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah hidup benar di hadapannya? Apakah kita sudah percaya kepadanya dan berusaha untuk hidup dalam kesalehan? Pertanyaan inilah yang perlu kita jawab sehingga kita mengetahui di mana posisi kita. Apakah kita orang yang dikasihi Tuhan, atau sebaliknya, kita dibenci karena kita tidak hidup saleh di hadapan Tuhan? Inilah fakta yang pertama tentang kekasih Tuhan, yaitu orang yang baik, beriman, dan saleh hidupnya. Kemudian fakta yang kedua yang dapat kita lihat adalah kekasih Tuhan adalah orang yang dipedulikan oleh Tuhan. Atau boleh dikatakan kekasih Tuhan adalah orang yang diperhatikan oleh Tuhan. Sebagai kekasih, tentu kita akan mendapatkan perhatian. Sebagai kekasih, tentu kita akan dipedulikan. Artinya tidak mungkin Tuhan mengabaikan dan membiarkan kekasihnya, kekasih yang sudah dipilihnya. Tadi sudah dikatakan bahwa kesetiaan juga sebagai pengikat relasi dengan Tuhan. Jadi Tuhan setia. Ketika Tuhan memilih kita sebagai kekasihnya, maka Tuhan juga setia kepada kita sebagai kekasihnya. Ia pasti memberi perhatian dan kepeduliannya kepada kita. Ia pasti memberikan perhatian dan kepeduliannya kepada barang siapa yang dikehendakinya, yang dipilihnya sebagai kekasihnya. Sebagai wujud perhatian dan kepedulian Tuhan kepada kekasihnya atau orang-orang yang dikasihnya adalah ia mendengar seruan mereka atau mendengar doa mereka. Dalam ayat ini mengatakan bahwa Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah fakta tentang kekasih Tuhan yang kedua, bahwa Tuhan pasti memperhatikan dan mempedulikan dia dengan mendengar doanya. Jadi jika kita beriman kepada Tuhan dan hidup saleh, Tuhan memilih kita sebagai kekasihnya. Sebagai kelanjutannya,
Tuhan memperhatikan orang yang dipilihnya itu. Tuhan peduli kepadanya. Apabila ia berdoa, Tuhan mendengarkan doanya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita mulai menata hidup kita sekarang ini, supaya Tuhan membidik kita dengan anak panah kasih-Nya dan mengenai kita sebagai sasarannya. Mari kita hidup saleh dan percaya kepada Tuhan. Lakukan kehendak-Nya dalam hidup kita. Mari kita senantiasa merindukan Dia sebagai wujud bahwa kita percaya kepadanya. Kita terus membangun relasi yang intim dengan Dia melalui persekutuan dan doa. Tuhan akan mendengar doa kita. Sekali lagi, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang berkenan mengasihi dan mencintai kami. Allah yang memilih kami. Allah yang membidik kami dengan anak panah kasih-Nya dan menjadikan kami sebagai sasarannya. Sehingga sampai saat ini kami boleh hidup sebagai kekasih-kekasih Tuhan. Engkau kiranya akan menolong kami untuk tetap berada pada posisi ini, pada posisi sebagai kekasih Tuhan. Sehingga dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan, kami merasakan kehadiran Tuhan. Kami merasakan perhatian Tuhan. Kami merasakan kepedulian Tuhan dalam segala sesuatu yang sedang kami hadapi. Terutama ketika kami menghadapi masa-masa sulit karena COVID-19 yang berkepanjangan ini. Kami merindukan bahwa Tuhan selalu membelai kami dengan kehangatan kasih sayang-Mu. Tuhan akan membawa kami senantiasa berada dalam dekapan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, kami mau serahkan totalitas kehidupan kami untuk dijadikan sebagai kekasih-kekasih Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan menyertai dan memimpin kami dalam setiap aktivitas dan pekerjaan yang kami lakukan yang ada di depan kami. Khususnya pada hari ini Tuhan, untuk sepanjang hari yang akan kami lewati di depan kami, Tuhan kiranya memberikan kekuatan bagi kami, mengarahkan kami apa yang harus kami lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati juga sepanjang pekan yang akan kami lewati ini, sehingga setiap pekerjaan kami dapat kami lakukan dengan penuh rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami, istri, suami, anak-anak, orang tua, dan bahkan seisi rumah kami. Kiranya Tuhan memberkati. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga besar kami, sanak famili kami, yang kami tinggalkan jauh, yang tidak kami lihat dan tidak kami rasakan kehadirannya, tidak kami dengar suaranya. Tuhan kiranya akan memberkati dan melawat mereka seperti Engkau memberkati dan mengasihi kami di tempat ini. Kami berdoa juga untuk komunitas kami Tuhan, di mana kami berada, dan secara khusus kami berdoa untuk komunitas di mana kami ada di tempat ini, komunitas GKI Tukedalung Tuhan. Dengan semua jemaat Tuhan yang ada, Tuhan memberkati dalam sejumlah pergumulan, persoalan yang sedang dihadapi, persoalan dalam keluarga, persoalan dalam pekerjaan, persoalan dalam usaha atau bisnis, perekonomian dan lain sebagainya. Tuhan kiranya akan memberkati. Yang lemah mari Tuhan kuatkan,
Yang sakit, mari Tuhan sembuhkan. Yang dalam pergumulan, Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka. Kami berdoa dan menyerahkan juga ya Tuhan untuk situasi sulit yang sedang kami hadapi. Kiranya Tuhan menolong kami untuk tetap beriman kepada Tuhan, supaya kami tetap menjadi kekasih-kekasih Hati-Mu. Kami berdoa untuk penanganan COVID-19 dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Tuhan. Engkau kiranya akan memberkati sehingga COVID-19 ini boleh segera berlalu. Dan program vaksinasi nasional yang sudah dijalankan, sedang dijalankan dan akan terus dijalankan, sehingga semua rakyat ya Tuhan memperolehnya. Tuhan kiranya akan memberkati, sehingga olehnya ya Tuhan kami akan benar-benar keluar dari pandemi yang berkepanjangan ini, sehingga kami boleh kembali melakukan aktivitas dan pekerjaan kami. Kami boleh kembali membangun bisnis kami. Kami boleh kembali ya Tuhan untuk melakukan aktivitas belajar mengajar di sekolah, di kampus, dan bahkan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan kami juga boleh kembali untuk beribadah dengan rasa tenang dan aman di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di hadapan-Mu. Sekali lagi kami mohon berkat Tuhan untuk sepanjang hari yang akan kami lewati. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, sumber kekuatan, sumber berkat, sumber harapan, dan sumber jawaban kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan senantiasa menyegarkan jiwa kita, menyehatkan, dan bahkan meneduhkan kita di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi. Tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa lagi dalam program Suplemen Jiwa berikutnya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.